berangkat. Ayo berangkat. Ada kawan. Luang digalak jadi Pak Udi yuk. Halo, selamat pagi sahabat. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita berada di wilayah Mesuji, tepatnya di Desa Sukamakmur. Kali ini kita akan membagikan kepada sahabat beberapa cara atau tips untuk pengendalian gulma di batang singkong atau gulma di pohon singkong yang baru kita tanam. Oke sahabat, bagi Anda yang baru menemukan channel kami, yaitu channel Nang Ogi, saya ucapkan selamat berjumpa kembali. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, di like dan di komen. Mohon di share juga ke akun WhatsApp Anda. Mudah-mudahan dengan Anda membantu kami, rezeki Anda dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke sahabat, kita lanjut ke konten kita hari ini. Tema kali ini adalah bagaimana kita mengendalikan gulma yang ada di tanaman singkong agar hancur lebur dan tanaman singkong berhasil. Kita akan kembali mencoba membagikan pada sahabat agar Anda sebagai petani singkong bisa mendapatkan manfaatnya. Sahabat Nang Ogi, apakah Anda pernah menanam singkong yang mana singkong Anda dikerumuni atau dipenuhi dengan rumput-rumput liar sehingga penghasilan Anda menurun? Pertumbuhan batang singkong Anda tidak produktif dan hasil daripada yang kita inginkan tidak sesuai atau tidak tercapai. Mungkin Anda pernah mengalami di saat menanam batang singkong atau menanam pohon singkong, justru yang tumbuh rumputnya. Dalam pengendalian rumputnya itu banyak mengeluarkan modal. Terkadang orang mengendalikan batang singkong atau rumput-rumput yang di tanaman singkong salah cara pengendaliannya sehingga mengeluarkan banyak modal, membuat antara kos penanaman atau modal penanaman dengan hasil yang dihasilkan tidak sesuai ya sahabat. Oke sahabat tani, bagi Anda yang ingin bertanam singkong, yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah gulma atau rumput yang ada di tanaman singkong kita. Contohnya seperti ini sahabat. Ini rumput-rumput atau gulma tumbuhan batang singkong sisa panen dulu yang sudah tumbuh. Dan tambah ini sahabat ya. Ini adalah rumput-rumput yang tumbuh selain tanaman sisa batang singkong yang dulu. Ada rumput liar yang tumbuh. Ini kalau dibiarkan begitu saja akan menurunkan produktivitas kita dalam bertani singkong ya. Oke sahabat tani, ada beberapa metode atau step-step yang perlu diperhatikan. Yang pertama, selain pengolahan lahan, penanaman, pemilihan bibit batang singkong yang akan kita tanam, juga diperhatikan gulmanya, yaitu gulma rumput biasanya tumbuh kisaran antara umur 0 hari sebelum tanam, setelah tanam, sampai umur 18 hari setelah tanam. Itu harus diperhatikan betul, karena itu menentukan sahabat. Contohnya seperti rumput ini perkiraan umurnya antara 18 sampai 20 hari. Kalau kita lambat penanganannya, maka yang terjadi sahabat adalah rumput ini yang lebih dominan daripada singkongnya. Dalam pengendaliannya nanti kita akan disulitkan.
Contohnya seperti ini, sangat sulit sahabat ya. Ini tanaman aslinya. Ya, ini tanaman aslinya. Sedangkan ini tanaman pengganggunya, ya, tumbuhan pengganggunya. Meskipun sama-sama singkong, tapi singkong ini tidak yang diinginkan, sedangkan ini yang diinginkan. Lihat, itu menutup. Itu ya sahabat ya. Jadi usahakan dalam pengendalian itu kita harus memikirkan ketepatan waktu. Ini sahabat kita, namanya Pak Nila. Bro. Itu ya sahabat ya. Jadi cara pengendaliannya harus tepat waktu, minimal dari masa tanam pertama itu umur 18 hari sampai 20 hari sahabat. Harus sudah diadakan pengendalian. Kalau tidak demikian maka Anda akan kesulitan. Terus step yang kedua yaitu jarak penyemprotan antara daun yang ada di bagian bawah dengan rumput yang ada di bawahnya itu harus diperkirakan tidak mengenai daun singkong yang di atasnya. Itu ya sahabat ya. Maksud saya antara jarak daun singkong yang ditanam dengan rumput yang ada yang akan kita semprot janganlah sampai melebihi ketinggian daun singkong. Contohnya ini sahabat ya, ini daunnya jangan sampai menyentuh tanah seperti ini. Nah, usahakan dia baru umur 18 hari masih menggantung sehingga stick spire kita berada di tengah-tengah antara daun singkong dan rumputnya sahabat ya. Nah, itu ya sahabat ya. Itu step yang kedua. Step yang ketiga adalah apabila selesai kita semprot dalam kurun waktu 18 sampai 20 hari, dapat kita tinjau kembali, kita kontrol lagi setelah berumur 2 minggu, 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Apakah masih ada yang tertinggal ataupun masih ada yang belum mati kita semprot. Atau ada yang baru tumbuh sahabat ya. Ada yang baru tumbuh sehingga karena kita nyemprotnya sudah duluan, dia tidak terkena racun rumput. Sehingga efek daripada penyemprotan tidak berfungsi karena dia belum tumbuh sahabat ya. Efek penyemprotan tidak berfungsi karena belum tumbuh. Lalu kita ulang lagi setelah disemprot seminggu atau 2 minggu kemudian. Itu sahabat ya. Itu step yang kedua. Step yang ketiga adalah pemilihan racun rumput sahabat. Pemilihan racun rumput sangat menentukan. Karena racun rumput yang sering beredar itu terkadang label dengan dosis yang harus kita pakai tidak sesuai. Misalnya di dalam labelnya itu ada dalam 1 hektar cukup 4 liter. Kenyataan setelah kita gunakan dalam 1 hektar 4 liter tidak mampu membunuh gulma yang kita inginkan. Mungkin karena rekayasa atau bagaimana kita tidak tahu, atau di wilayah kita tidak sesuai dengan keperuntukan gulma yang ada di tempat kita. Tuh, itu step yang ketiga apa keempat tadi ya. Yang selanjutnya yaitu pemilihan jenis racun rumput sahabat. Racun rumput ada yang bersifat kontak, ada yang bersifat sistemik. Apabila rumput kita banyak daun lebar dan masih kecil, bagusnya menggunakan racun rumput yang bersifat kontak. Tetapi kalau kebanyakan daun sempit dan terlanjur rumput kita besar, gunakanlah racun rumput yang bersifat sistemik. Itu sahabat ya. Itu. Sahabat tani, itu yang mungkin bisa saya bagikan. Mungkin di daerah Anda berbeda cara penanganannya. Mungkin di daerah kami seperti ini yang kita lakukan bertahun-tahun. Ini sudah kita lakukan bertahun-tahun ya sahabat. Dan sudah menunjukkan keberhasilan. Perbandingan antara pengendalian gulma dengan cara menyemprot dengan pengendalian gulma dengan menggunakan manual itu berkisaran. Kalau dengan nyemprot perkisarnya habis biaya sekitar 1 juta per hektar sahabat. Itu paling banyak. Mungkin lebih kurang daripada itu. Tetapi kalau kita menggunakan tenaga manual, menggunakan tenaga orang,
biasanya itu menghabiskan antara 1 juta sampai 2 juta per hektarnya. Bisa jadi lebih. Kenapa bisa jadi lebih? Karena tenaga manual pada umumnya dia hanya mengambil rumput-rumput yang sudah terlanjur besar seperti ini sahabat. Sedangkan rumput-rumput yang kecil luput dari pengamatan sehingga tidak dapat diambil atau tidak dapat dikoret. Mengakibatkan setelah beberapa hari kemudian rumput itu semakin meninggi. Akhirnya kita mendatangkan orang bekerja lagi. Itu sebabnya bisa dalam 1 hektar 1 sampai 2 juta bisa lebih dalam pengendalian gulma saja, belum pupuknya dan lain sebagainya sahabat. Sahabat tani, kalau kita menggunakan sistem semprot, biasanya kita membutuhkan dana perkiraan antara 700 sampai 1 juta itu sudah maksimal sahabat dalam sekali aplikasi. Jadi perbandingan biayanya itu antara 1 juta sampai 1,5 juta per hektar. Lumayan sahabat dalam menekan kos untuk penanaman tanaman singkong. Mungkin di sahabat mungkin ada di daerah Anda ada dengan cara-cara lain, mungkin Anda mempunyai metode-metode lain. Boleh berbagi dengan kami, kalau layangkan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami akan siap menyimak dan membalasnya. Oke sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan perihal tentang penanggulangan gulma yang kita lakukan di Mesuji. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Bagi Anda yang menonton video ini, mohon bantuannya untuk mensubscribe, like dan komen. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dilimpahkan rezekinya. Swaha. Oke sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, mungkin ada satu ketinggalan sahabat, yaitu tentang dosis-dosis. Kita tanyakan langsung ya kepada petaninya ya sahabat ya, dosis-dosisnya. Halo, ini dengan siapa Pak? Pak Nila. Dengan Pak Nila ya? Iya. Oh iya Pak Nila, ini mau tanya nih. Nah, tadi kita udah meng-share beberapa cara nyempor. Ini dosisnya seberapa nih Pak? Takaran ini 100 rambu pink. Rambung pink 100. Ya, sama ubin 100. Obin jadi 200. 100. Oh, jadi totalnya dosisnya adalah 200 ml per tangki 16 liter Pak ya? Ya. Ini udah sering dilakukan kayak gini Pak? Udah dari tahun setahun nih. Oh, dari tahun ke tahun. Dan terbukti berhasil ya? Iya. Oke sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita buktikan ya apa benar kata Bapak Nila dan Bapak Arti, Pak Putarti, bahwa si rumput di singkong ini bakalan mati dengan dosis yang beliau sebutkan. Kita buktikan, kita tunggu video berikutnya. Sampai jumpa, ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, semoga berbahagia.